Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan setelah UTS ini, kita masuk ke materi yang baru tentang searching. Nah, searching ini artinya pencarian. Jadi mencari data dari sekumpulan data yang disimpan dalam bentuk array. Array itu apa? Bisa dilihat di pertemuan sebelumnya ya, seperti apa bentuknya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih mencari data yang ada di dalam sekumpulan array. Nah, proses pencarian ini sering banget kita temukan. Misalkan kalian nyari pakai Google ya, mengetik kata kunci pencarian, terus kemudian kata kunci itu kita enter, kemudian nanti akan tampil di halaman web kita itu. Di halaman web itu beberapa informasi-informasi yang terkait dengan proses pencarian. Nah, secara konsep dasar itu jauh, itu yang Google mungkin sudah advance ya, sudah luar biasa. Nah, untuk materi hari ini adalah konsep dasar pencarian data. Ya. Jadi kalau misalkan mau mencari berdasarkan nama, mau mencari berdasarkan apa, itu nanti bisa ada pengembangan lebih lanjut dari algoritma atau konsep-konsep dasar yang kita pelajari hari ini. Oke. Jadi ilustrasi proses pencarian itu kita bisa mencari satu atau lebih data dari sekumpulan data yang ada. Jadi kita kata kuncinya apa, kemudian kita akan mencari dari kata kunci itu ada nggak informasi yang ada di dalam kumpulan data. Nah, data yang sekumpulan data ini nanti disimpan di dalam array. Jadi kita bisa mencari, misalkan saya mau mencari angka 1, ada nggak sih angka 1 itu di dalam urutan data itu? Oh, ada. Kalau ada, dia nanti akan tampilkan informasinya ada. Tapi kalau tidak ada, dia akan tampilkan informasi tidak ada. Jadi ketika ditemukan, maka tampilkan atau proses data tersebut. Misalkan kalau datanya ditemukan, kalikan dengan 4, ya misalkan. Atau tampilkan hasilnya. Tapi kalau tidak, maka informasinya ditampilkan informasi tidak ada, atau yang informasi yang tidak lengkap. Ya. Informasi yang ada di dalam data itu tidak ada, kita punya datanya. Nah, di dalam algoritma dan struktur data itu ada 3 metode yang konsep dasar, yang dasar sekali ya, yang paling mendasar. Jadi 3 cara mencarinya itu. Yang pertama mencari berurutan, sekuensial. Ya, mencarinya berurutan. Jadi mencari dari data pertama sampai data terakhir ada nggak, itu sekuensial ya. Kemudian yang kedua, mencari beruntun tapi dengan sentinel. Nah, sentinel ini adalah data yang kita simpankan. Data yang kita cari itu kita simpankan di suatu tempat. Nah, nanti dibandingkan secara beruntun atau secara sekuensial dari awal sampai akhir. Jadi kata-kata sekuensial ini, itu maksudnya adalah dia beruntun, berurutan. Dari awal sampai akhir atau dari akhir ke awal. Kemudian yang ketiga, ada metode yang namanya metode bagi dua atau binary search. Jadi nanti datanya ini bagi dua, kemudian ada di kiri apa di kanan, bagi dua lagi, ada di kiri apa kanan, terus sampai posisinya ketemu, ada di posisi mana. Ya, jadi metode bagi dua ini namanya, atau binary search. Nah, dari 3 metode ini, nanti di pertemuan kita ke depan, nanti akan kita coba praktekkan ya, nanti pada saat kita demokan pada saat pertemuan di kelas nanti. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 3 metode yang ada ini. Metode yang pertama itu adalah pencarian beruntun atau sequential search. Jadi konsep dasarnya gimana Pak? Konsep dasar. Jadi konsep dasarnya itu adalah caranya kita bandingkan. Jadi bandingkan setiap elemen, larik itu array ya. Jadi kita bandingkan setiap elemen yang ada pada array satu persatu secara berurut atau beruntun. Mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir, atau tergantung nanti di mana posisinya. Ya, jadi kita bandingkan setiap elemen larik itu satu persatu. Jadi ketika dibandingkan, ketika dia ketemu, maka datanya ditemukan. Tapi kalau dia sampai dengan dibandingkan data terakhir tidak ditemukan, maka datanya tidak ada. Nah, pencarian dengan cara sekuensial ini ada 2 cara. Ada dengan dua kondisi lah istilahnya. Yang pertama, kondisi pada saat array-nya udah diurut.
Jadi diurutkan dulu. Nah, makanya pada saat terurut ini, materi kita sebelumnya tentang sorting itu sangat diperlukan. Jadi kalau mau pakai sekuensial diurut, maka urutkan dulu datanya. Jadi sebelum dicari, ketika datanya sudah tampil, urutkan dulu. Urutannya dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Ya, nah, baru kemudian setelah diurutkan, baru kita lakukan proses perbandingan. Di contoh misalkan ini. Contoh. Ini 13, 16, 14, 21, 76. Katakanlah ini datanya yang atas. Ini adalah indeksnya. Ada 6 data ya. 13, 16, 14, 21, 76, dan 21. Kalau kita mau mencari X-nya misalkan 21, ya, kalau kita mau mencari X-nya 21, maka elemen yang dicek sama dia itu adalah 13 dibandingin 21 itu sama nggak dengan 13? Oh tidak, pindah lagi. 21 sama nggak dengan 16? Tidak. 21 sama nggak dengan 14? Tidak. 21 sama nggak dengan 21? Oke, selesai. Ketemu dia keluar. Ya. Atau dia lanjutkan lagi. Kalau misalkan kita punya 2 data, dia bisa lanjutkan lagi tergantung kondisi yang kita inginkan. Bisa jadi kalau kita bilang ketemu, sudah dia keluar. Tapi kalau enggak, dia lanjutkan lagi. 21 banding dengan 76, tidak sama. 21 dengan 21 sama. Oke, berarti data ditemukan pada indeks ketiga. Ini indeks ketiga 0 yang mulainya 0, 1, 2, 3. Indeks ketiga dan indeks keempat. Ya. Indeks ketiga elemen keempat ini, 21 ini. Ya. Jadi kalau dia punya 21-nya ada 2, bisa jadi kita mulai lagi. Jadi sampai habis ini posisi. Tapi kalau misalkan kita mencari sekuensialnya, kita putuskan ketika dia sudah ketemu, ya sudah berhenti pada posisi ini. Yang ini dianggapnya tidak dicari lagi. Yang 2, 5, 6 ini nggak dicari. Jadi berhentinya pada posisi ini. Ya, jadi proses sekuensial atau berurutan ini dia membandingkan satu persatu datanya. Jadi ketika dia ketemu, maka dia berhenti pada posisi. Oke, paham ya? Itu yang disebut sebagai proses pencarian sekuensial. Ya, proses pencarian berurutan. Nah, kalau datanya terurut gimana Pak? Kalau datanya terurut, ya tinggal diurutkan ini. Ya, jadi nanti ini kita urutkan. Sekarang ini saya close dulu. Sekarang ini kita close. Kalau dia terurut gimana Pak? Kalau dia terurut, data ini, ya, nanti kita tambahkan di sini ya. Misalkan saya tambahkan di sini. Nah, ininya harus diurutkan dulu. Jadi di sini nanti isinya 13, terus kemudian 14 ya di sini. Kemudian 16-nya di sini. Terurut, ya 21, nah di sini 21 juga. 76-nya dari sini. Jadi kalau dia misalkan pencarian pada data yang sudah terurut yang ini, konsep pencarian ini sama. Urutkan dulu, ya, urutkan dulu, baru kemudian dibandingkan satu-satu. Ya, jadi urutkan dulu datanya, kemudian baru dibandingkan. Nanti ketemu di misalkan indeks ke 01, 0123, indeks ketiga, elemen keempat. Ya, ini 21. Oke, sampai sini ada yang tanyakan tentang konsep pencarian. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita kalau misalkan nanti mau melakukan proses pencarian data. Misalkan carilah, mau mencari berdasarkan, misalkan mencari, sebentar ya, 13, 14, berarti dibandingkannya nanti 16. Jadi kalau kita misalkan mau bikin program yang lengkap pada pencarian, itu bisa menggunakan konsep pencarian beruntun ini. Jadi dibandingin satu-satu. Nah, ada risiko nggak sebenarnya? Risikonya kalau kalian perhatikan. Ada, terlihat. Kalau data yang dicari itu ada di posisi terakhir, datanya nggak sedikit seperti ini, tapi misalkan ada 1.000.000, berarti proses pencarian itu ngumpulnya lama, sampai dengan indeks yang ke 1.000.000-nya baru ketemu, data ditemukan pada indeks atau pada data urutan ke 1.000.000. Itu yang membuatnya menjadi proses beruntun ini, ya, yang sekuensial ini, baik yang
terutama yang terurut ya, terurut. Kalau kita nyari yang besarnya di sini terakhir ya. Nah, jadi bandingin satu-satu gitu ya sampai terakhir. Jadi dia kalau datanya besar, datanya banyak, proses ini akan membutuhkan waktu. Itu salah satu kekurangan atau kelemahan yang perlu diperhatikan ketika kita memilih menggunakan proses pencarian secara beruntun. Kalau dia tidak acak, misalkan kalau dia acak, kebetulan 76-nya ada di depan. Ketika dicari 76, dia langsung ketemu, ya sudah selesai lebih cepat. Jadi tidak berurut itu tergantung dengan proses mencarinya. Makanya diperlukan algoritma yang lain selain proses beruntun ini. Ini yang paling mendasar itu seperti itu. Caranya mencari itu seperti itu satu-satu bandingkan. Misalkan katakanlah di suatu ruangan di aula, katakanlah ya, di GOR itu ada 1.000 orang. 1.000 orang. Nah, terus saya mau mencari yang namanya itu. Saya tidak lewat MC-nya atau tidak lewat mikrofon manggil. Jadi saya datangin satu-satu dari tribun sebelah sini, saya samperin, ada nggak yang namanya ini, ada nggak? Kamu namanya ini ya, kamu namanya ini ya, kamu namanya ini. Bukan. Ternyata ketemunya pada urutan ke-700 misalnya, pada tribun yang berbeda. Nah itu apa? Filosofinya atau visualisasinya, ilustrasinya seperti itu. Jadi istilahnya itu kita bertanya kepada orang satu-satu, kamu ya. Lalu dia bilang iya, langsung keluar. Oke, silakan keluar, berdiri di depan. Nah, itu contoh pencarian beruntun. Kita mencari, siapa yang kita cari? Si A tadi. Di mana mencarinya? Oh, di tempat duduknya, di kumpulan data, di sekumpulan orang yang ada di suatu GOR. Itu konsep pencarian beruntun. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Silakan. Bapak izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Alif ya. Berarti indeks itu mulainya dari awal itu 0 ya, Pak ya, bukan 1, Pak. Oke. Jadi kalau kita sebut indeks, bisa jadi kalau array itu memang konsepnya dia dari 0 mulainya. Indeks itu. Ya, indeksnya. Jadi indeks itu posisinya ya, posisi ke 0 di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kalau yang 1, 2, 3 ini adalah keberadaan ada pada data keberapa. Kan kita nggak bilang misalkan kalau misalkan saya mulainya 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Datanya ada berapa? Ada 5, Pak. Aslinya kan 6 sebenarnya. Karena kita ngitungnya 6. Jadi 6 itu adalah jumlah banyaknya data yang ada pada indeksnya itu. Jadi kalau misalkan disebut ini tadi 21, maka datanya ditemukan pada indeks ketiga 0, 1, 2, 3. Nah, ini 21 ini. Ya, elemen adalah anggotanya. Oh, anggotanya adalah anggota keempat atau data yang keempatnya. Ya, biasanya array itu kalau kita mau bagusnya mulainya dari 0. Ya, kalau hanya sekedar input biasa nggak masalah dia. Misalkan gini, kita mau data 1, 2, 3, 4, 5, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya di dalam memori di komputernya, di memori array itu, indeks itu mulainya dari 0. Jadi kalau nanti kalian ketemu di web atau apa, itu ya jangan sampai salah. Mulai aja dari 0 indeksnya. Ya, jadi 0 itu data pertama. 0 itu data pertama. Jadi kalau indeks keempat, berarti data ke berapa? Indeks keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, indeks ini berarti indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada data ke 5 tambah 1 ya. Nah, jadi indeks itu adalah posisinya, sedangkan 1, 2, 3, 4 ini adalah elemennya atau data ke berapa yang ada di dalam indeks itu. Ya, jadi jangan sampai salah. Memang pada waktu kita belajar array di awal itu kita mulainya dari 1 ya. Kita waktu contoh-contoh itu kita mulai dari 1. Untuk kasus-kasus tertentu mungkin nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang di kasus-kasus yang lain nanti ada ketemu. Ya, jadi -1 dia nanti seperti itu. Mungkin gitu, Alif ya. Ada Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Yang lain ada? Kalau belum, saya masuk yang kedua, metode yang kedua. Untuk pencarian yang kedua ini,
metode pencarian kedua ini. Kita bisa gunakan namanya pencarian beruntun, tapi dengan sentinel. Sentinel itu sebenarnya data yang mau dicari itu ditempatkan di mana. Nah, jadi sentinel itu adalah suatu tempat dummy, tempat fiktif ya, tempat sementara yang dipakai untuk menyimpan data yang mau dicari itu ada di mana posisinya. Nah, biasanya orang itu nyimpannya kalau dia pakai sentinel, data yang dicari itu disimpan di posisi array yang terakhir. Ya, di posisi array yang terakhir. Jadi metode sentinel ini dia menggunakan data bantu. Ya, jadi dia mempunyai tempat sementara data yang mau dicari itu di mana, tempat letakkan di posisi terakhir. Nah, maka beberapa konsep dasarnya kalau kita perhatikan di sini. Pertama, bahwa metode ini dia mengembangkan dari metode sentinel yang metode pencarian beruntun yang tadi sebelumnya. Kenapa? Mencarinya sama, dibandingkan satu-satu juga. Cuman bedanya itu ada istilah sentinel. Nah, sentinel itu apa, Pak? Sentinel itu adalah elemen fiktif yang sengaja ditambahkan sesudah elemen terakhir. Jadi kalau tadi misalkan kita mau mencari 21, maka 21-nya letakkan di ujung ini. Sentinel ini, maka dia disebut sebagai sentinel. Ya. Oke. Kemudian, jika elemen terakhir dari lari adalah n, maka otomatis sentinel itu berada di pada n plus 1. Jadi kalau kita punya elemen terakhirnya itu adalah 6, jumlah 6 ini, maka elemen terakhirnya itu adalah 7 plus 1. 6 tambah 1, 7. Ya. Jadi kita pindahkan seperti itu cara mencarinya. Jadi pindahkan elemennya itu, elemen fiktif tadi, yang sentinel tadi, data yang dicari, ke urutan terakhir. Nah, otomatis kalau dia banyaknya datanya n, maka posisi datanya itu adalah di n plus 1. Akibatnya apa? Akibatnya ketika proses pencarian akan selalu menemukan data yang dicari. Kenapa? Karena ketika kita meletakkan angka di sini di akhir, pasti dia akan ketemu datanya. 21, misalkan di sini kan 100 nggak ada, di sini 100. Saya tambahkan di sini 100. Nah, karena saya sudah tambahkan angka 100 di dalamnya, maka ketika dicari, otomatis dia dikatakan gini. Akibatnya proses pencarian akan selalu menemukan data yang dicari. Ya, jadi walaupun datanya tidak ada di dalam array, tapi karena kita menambahkan datanya itu di ujungnya, maka akan selalu ketemu. Nah, sekarang bagaimana Pak cara untuk menentukan dia ada apa tidaknya? Akan tetapi harus selalu diperiksa letak datanya. Jadi yang dicek adalah letak datanya. Kalau datanya itu berada di antara 1 sampai dengan n, jadi kalau datanya itu berada antara 1 sampai n, maka posisinya itu ada datanya. Ya. Tapi kalau datanya itu ditemukan pada elemen fiktif yang ada di ujung, maka dia nggak ada. Jadi kalau dia ada 6 data ini ya, ini ada 6 data. Kita letakkan angka 100 di sini. Maka angka 100 itu nanti akan ketemu pada data ketujuh kan. Nah, karena posisinya ketemunya di paling akhir, maka kita bilang data itu tidak ada. Tapi kalau kita menemukan data itu berada di antara 1 sampai 6, maka kita bisa bilang bahwa data itu ada. Nah, itu konsep dasarnya. Ya. Jadi akibatnya proses pencarian itu selalu ketemu. Tapi harus kita periksa letak datanya di mana. Apakah dia berada di antara 1 sampai n, atau berada pada n plus 1. Ya. Tinggal kita tentukan. Apakah dia berada di antara 1 sampai n, atau berada n plus 1. Kalau dia berada di antara n plus n sampai 1 sampai n, maka dia ada. Tapi kalau tidak, dia tidak ada. Contohnya misalkan ini ya. Oke, ini contoh. Misalkan 13, 16 yang tadi datanya. Saya mau mencari 21. Angka 21 yang mau dicari ini tetapkan sebagai elemen sentinel di sini. Tetapkan. Otomatis dia tersimpan di data yang ketujuh.
atau indeks yang ke-6. Indeks ke-6, data ke-7. Oke. Elemen yang diperiksa selama pencarian adalah 13, 16, 14, 21. Elemen larik yang dikembalikan adalah 4, karena 4 tidak sama dengan N plus 1. Jadi ketika kita cari, kita nggak ketemu di situ. Bentar ya. Jadi sekali lagi jalan. Jadi ketika misalkan kita mau mencari angka 21, maka 21 ini letakkan di ujungnya. Maka 21 ini kita anggap sebagai elemen sentinel N plus 1 ya. Ini N-nya 6, terus plus 1, 7. Maka ketika dicari, dia bandingkan kayak tadi. 13 sama nggak dengan 21, 16, 14. Nah, ketemu di sini, di 21 ini. Ya. Maka ketika elemen larik yang dikembalikan adalah 4. Jadi elemen larik yang dikembalikan itu adalah data yang keempatnya yang dikembalikan. Nah, karena 4 ini tidak sama dengan 7, N plus 1, jadi yang dibandingkan itu adalah data keberapa. Apakah dia sama dengan data ke-7? Jadi kalau dia 7 sama-sama dengan 7, maka dia selesai. Ya, tidak ditemukan kalau dia sama dengan 7. Nah, karena 4 tidak sama dengan 7, maka X ini ada di dalam larik ini. Maka datanya ada ditemukan. Sekarang kita bisa mencari ini. Misalkan elemen larik yang dicari adalah 13. 13 saya pindahin ke ujungnya, ke data ke-7. Cari posisinya. Ketika dicari, dibandingkan, ketemu di sini, 13 di data ke-1. Bandingkan, 1 ini sama nggak dengan N plus 1? Oh, ternyata tidak sama. Maka X-nya ada datanya. Jadi ketika kita mencari data yang menggunakan sentinel ini, ketika dia berada di antara 1 sampai dengan N, maka datanya itu ada di sini. Nah, sekarang ilustrasinya misalkan 15. Kita cari. 15 nggak ada kan di dalam sentinelnya. Kan? Kita lihat di sini datanya. Secara fisikal kita lihat nggak ada. 15 letakkan di ujungnya. Kemudian bandingin satu-satu. Dibandingin sampai dengan posisi ke-7. Ada data ke-7. Yang keluarannya, elemen larik yang dikembalikan, itu 7. Posisi ke-7. Dibandingkan, ternyata 7 itu sama dengan 7. Maka X itu tidak terdapat dalam larik. Artinya larik itu array ya, tidak ada di dalam array. Jadi posisinya ketika dia dianggap sama. Ya, jadi posisinya kita tentukan di awal. Nah, sekarang pertanyaan saya, ya, kalau misalkan sentinel ini saya letakkan di depan, kira-kira pengaruhnya apa? Tuh, ada yang tahu nggak kira-kira? Apa akibatnya kalau saya sentinelnya saya letakkan di depan? Saya pindahkan 15 ini ke sini. Atau yang ini tadi, kasus yang ini, 21 ini saya pindahkan di depan, bukan di belakang. Kira-kira logikanya gimana pada saat dicari? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Coba kalian lihat, kalau dia dipindahkan di depan, ya kalau kita pindahkan ke depan, ini tadi. Kalau misalkan kita pakai sentinel ya, kalau misalkan saya pindahkan ini ke 15-nya ada di sini. Saya pindahkan dulu. Pindahkan ini 13, 16, 14, 21, 76,
Misal kalau ini saya pindahkan di sini 21-nya. 21 yang kita cari ini posisinya kan 13, 16, 14, 21, 76, 21. Artinya kita geser ininya nanti. Ya. Kalau kita letakkan di depan, dia akan selalu ketemu. Jadi ketika dibandingkan artinya ada dan tidak ada angka juga dia tetap ketemu. Jadi misalkan 15 itu akan ini kita mau mencari. Kalau kita pindahkan sentinel yang tadi yang kita mau cari itu 15 ini ada di depan, maka dia akan ketemu terus di sini. Jadi percuma kita letakkan, kenapa posisinya tuh harus di belakang. Ya, jadi itu maksudnya dikatakan sentinel. Kenapa sentinelnya diletakkan di belakang, Pak? Karena ketika diletakkan di depan, ketika data itu tidak ada, maka posisinya tetap aja dianggap ada. Jadi nggak bakalan tidak ada data, ada terus datanya. Padahal aslinya di dalam itu tidak ada. Misalkan katakanlah di sebuah ruangan ada penjaganya di situ, di pintunya ditutup. Terus kemudian ada orang di dalam ruangan itu ada ABCDE, misalkan ada 5 orang. Nah, saya nanya kepada petugasnya itu. Petugasnya itu bilang, saya nanya, ada nggak F? Si F ada nggak Pak di dalam itu? Dia bilangnya ada. Ya, dia bilang ada. Nah, terus ada lagi datang, ada nggak si Z Pak di dalam ruangan itu? Ada. Terus si P ada nggak? Ada. Padahal 3 orang itu, F, Z, sama P itu tidak ada di dalam ruangan itu. Kenapa? Karena petugas itu nggak tahu dalamnya itu ada apa enggak orang itu. Jadi akhirnya dia bilang ada aja. Oh ya sudah kalau ada saya keluar. Ya udah kalau ada saya pulang. Padahal aslinya tidak ada. Nah, kenapa? Karena kita meletakkannya di depan. Jadi sudah dicegat dulu di awal bahwa posisi data itu ada. Makanya datanya akan ketemu terus. Tapi kalau kita letakkan di belakang, jadi kalau misalkan kita letakkan di belakang, itu ibaratnya kayak tadi. Orang yang nggak ada, kita letakkan di pojok sana. Jadi ketika orang masuk ruangan, dilihatnya di pojok. Dicari satu-satu sampai di pojokan itu, oh ini ada ininya. Ya, atau sama dengan posisi di pojokan, berarti tidak ada. Di kursi yang akan didudukkan di dalam ruangan itu diletakkan di pojok. Jadi ketika kita mencari di kursi pertama, kedua, dan ketiga, terus sampai dengan ternyata di kursi ketujuh, ya kita lihat kosong atau kita lihat ada datanya, berarti dia tidak ditemukan. Itu jadi kenapa alasannya sentinel itu harus diletakkan di belakang. Ya. Jadi membandingkannya posisinya yang dihitung, bukan Pak. Kalau yang beruntun yang pertama kan dia membandingkan datanya. Kalau datanya sama, kalau 21-nya sama, ditemukan. Tapi kalau di sini, apakah posisinya sama? 7 dengan posisi dengan data ini. Kalau dia sama dengan yang sentinel, maka datanya nggak ada. Tapi kalau dia ditemukan sebelum data sentinel ini, maka kita bilang datanya ada. Nah, terserah kita nanti mengeluarkannya. Data ditemukan pada urutan keberapa, indeks keberapa, dan seterusnya. Itu contoh ya, dengan menggunakan sentinel. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Tentang yang metode kedua. Oke. Belum? Saya lanjutin lagi. Berarti sentinel harus belakang, Pak? Iya. Jadi sentinel itu sebaiknya diletakkan di belakang. Kenapa? Karena buat membandingkan. Jadi sebenarnya gini. Jadi nggak usah bicara. Kita kalian nggak usah pikirkan. Ini kan konsep namanya. Konsep itu kan nggak bicara tentang implementasi programnya. Jadi kalau beruntun itu bandingin satu-satu. Kalau ketemu ya sudah ketemu orang yang pada. Nah kalau sentinel itu orang yang mau kita cari itu letakkan duduknya di belakang datanya itu kita bikin fiktif datanya di belakang, posisinya di belakang. Jadi ketika kita mencari data itu, pada saat membandingkan data itu,
ditemukan sebelumnya, sebelum posisi terakhir, ya, sebelum n+1, maka data itu ada. Tapi kalau misalkan kita temukannya setelah data, atau kita temukan pada posisinya itu ada pada data yang terakhir, maka dia tidak ada. Bukan pada data terakhir ya, pada data terakhir ketika sudah ditambahin sentinel ya, jadi bukan pada data terakhir 6. Ingat ini data awalnya ini, kemudian ketika ditambah sentinel jadi 7. Nah, ketika kita menemukan datanya itu pada lokasi atau pada data elemen yang ke-7 ini, maka kita bilang tidak ada datanya. Jadi itu filosofinya, maksudnya kenapa harus ditambahkan di belakang itu tadi. Ya, kalau kita di depan, ketika dibandingkan kan ketemu, Pak. Nah, ketemu itu bisa jadi ada apa tidak. Contoh 15 ini nggak ada. Kalau saya pindahkan 15 ini di depan, kan ketemu dia 15. Aslinya nggak ada di sini 15. Ya, makanya kegunaan sentinel itu sebagai elemen fiktif nih. Elemen fiktif yang sengaja ditambahkan sesudah elemen akhir. Oke. Yang lain ada? Berarti pencarian sekuensial sama sentinel tuh ini apa, saling berhubungan ya, Pak? Iya, iya. Yang diambil dari sentinel itu adalah pembandingnya. Yang diambil itu membandingkannya. Jadi kalau tadi kan konsep sekuensial, konsep beruntun atau sekuensial ini kan membandingkan setiap elemen larik satu persatu. Ya, dari elemen pertama sampai akhir dibandingkan. Jadi yang dikatakan membandingkan tuh gini, ini sama enggak, ini sama enggak, sama enggak, sama enggak, sama enggak. Kalau dia sama, oke, selesai itu. Nah, kalau sentinel sama, diambil juga, dibandingkan juga. 21 ini sama enggak dengan 13? 21 sama enggak dengan 16? 21 sama enggak dengan 14? Oh, 21 sama dengan 4. Oke, berarti kalau dia sama, nah yang diambil adalah posisinya. Kalau tadi langsung keluar, tapi yang diambil adalah posisi datanya. Ada pada data keempat, ya pada elemen keempat. 4 ini langsung bandingkan dengan nilai sentinel ini dengan lokasi ini n tersebut. Kalau dia sama, maka dia tidak ada. Tapi kalau dia tidak sama, ini tidak sama ya. Tanda seru sama dengan ini artinya tidak sama. Artinya X ini terdapat atau ada di dalam larik ini. 21 kan ada nih kan. Ya, jadi beruntun sentinel itu dia ngambil konsep beruntunnya, berurutannya. Ya. Bedanya adalah ada sentinel itu, yang sentinel itu ada data tambahan fiktifnya. Oke, itu ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, boleh Pak, ya. bisa lanjut Pak. Oke, yang selanjutnya adalah metode yang ketiga nih, metode pencarian bagi dua. Nah, ini yang secara apa? Secara algoritma lebih ringan, ya, lebih cepat dibandingkan dua proses yang sebelumnya. Tapi ada syarat ya, jadi nggak bisa dipakai metode bagi dua ini kalau tidak memenuhi syarat. Yang pertama, datanya harus diurutkan dulu. Ya, jadi kalau datanya belum terurut seperti ini belum terurut ini, maka urutkan dulu datanya. Maka algoritma yang dipakai tidak hanya sekedar mencari, tapi algoritma urutan yang kemarin, sorting yang sebelumnya juga dipakai. Algoritma sorting. Jadi terserah mau milih algoritma sorting yang mana yang dipakai. Jadi setelah datanya diinputkan, urutkan, baru lakukan pencarian. Ya, ini syarat pertama. Kemudian salah satu keuntungan data yang terurut adalah mudah melakukan pencarian. Ya, jadi pada saat sudah diurutkan, baik diurutkan dari besar ke kecil ataupun kecil ke besar, itu akan lebih cepat mencarinya, akan lebih mudah karena sudah diurutkan. Kemudian kalau kita lihat, ya sebenarnya
proses pencarian bagi dua ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan gini, kalau sekalian punya kamus, nggak tahu ya kalau sekarang masih pakai kamus, nggak kamus mungkin yang di handphone atau di HP, ya, ataupun kamus buku lah. Salah satu cara kita mau mencari kamus bahasa Inggris, misalkan artinya school itu sekolah. Carinya kan tidak dari A. Kalau kalian mencari school itu artinya dari huruf A sampai dengan ketemu S, baru dicari S, kemudian cari C, kemudian cari H, kemudian cari O, cari OL, ketemu. Itu berarti beruntun nyarinya. Karena dari abjad A nyarinya. Nah, tapi kalau kita pakai bagi dua, binary search, itu sebenarnya ketika kita buka S, kita cari dulu abjad S itu. S kita langsung buka, langsung kita. Jadi tidak mencarinya dari A. Langsung kita bagi bukunya, kita bagi dua tuh, plug, posisi S diambil. Kemudian cari C, terus berurutan cari H, cari O, baru kita ketemu. Yaitu tadi ini dikatakan dengan cara membelah atau membagi halaman-halaman buku tersebut. Kalau nggak ketemu di C, balik lagi halamannya. Oh, ada di sini Pak, mundurin ke belakang. Kan sama seperti kita buka buku ya, cari halaman ini, mundur ke belakang. Sama seperti mungkin nonton atau baca novel ya. Kita lupa, nggak kita kasih pembatas buku. Waduh, saya itu udah bab berapa ya? Kita buka dulu, misalkan kita buka bukunya, kita baca, oh ini belum ceritanya. Kita mundurin lagi. Oh belum lagi. Mundurin lagi. Kelewat, ini udah. Jadi kan ketemu di posisi itu. Nah, itu istilah sama seperti binary search. Binary search. Jadi kita mencari langsung kita bagi dua bukunya. Kita cari apakah di sebelah kiri, apakah dia di sebelah kanan. Nah, konsep itu sebenarnya ya kita mengambil konsep pencarian ini dari kehidupan sehari-hari atau yang kita pernah lihat, membagi dua data. Syaratnya apa? Sudah terurut. Kamus kan sudah terurut dari A sampai Z. Ya. Novel, cerita novel atau cerita itu terurut ceritanya. Kecuali dia bunga rampai ya, atau antara yang kumpulan-kumpulan itu kan ceritanya mungkin tidak berurutan, bisa dibaca. Tapi kalau dia ceritanya berurutan, ceritanya terurut, maka kita harus nonton dari awal atau baca dari awal. Nah, kalau kita lupa, kita buka dulu tengahnya, cari, oh kemarin saya di mana ya? Oh ini udah nih, mundur-mundur. Nah, itu contoh pencarian bagi dua. Nah, caranya gimana? Di ilustrasinya ini, diperhatikan. Kita punya data range seperti ini. 81, 76, 21, 18, 16. Ini belum urut ini. Belum terurut satu. Kemudian ini indeks ke A1, IA disebutnya, IA ya. Ini IB. Katakanlah ini A, ini B. Indeks ke A, indeks ke B. Ingat ya, indeks itu ya. Ya, ini ingat urutan ya. Data ke 1, data ke 8. Ya, data ke 1, data ke 8. Datanya perhatikan di sini belum urut. Ya. Misalkan ini. Nah, cara pertama kalau dia belum urut, urutkan datanya. Kemudian diurut. Setelah diurutkan, kalau kita lihat ini sudah terurut ini. Diurutkan. Nah, urutnya adalah dari besar ke kecil. Coba lihat ini. 81, 76, 21, 18, 16, 13. Pak, boleh nggak Pak dari kecil ke besar? Boleh. Berarti kalau dari kecil ke besar berarti 7, 10, 13, 16, 18, 21, 76, dan 81. Yang penting dia terurut. Terserah mau urut besar atau urut kecil. Nah, misalkan kita ini ngambil, dia terurut dari besar ke kecil ya. Dari besar ke kecil. Misalkan kita mau mencari 18. Ini 18 ini. 18 ada di sini. Maka langkah pertama ya, data ke-1 dengan data ke-8 ini ditambah. Jadi ujung sama ujungnya ditambah dulu. Ya, jadi 1 tambah 8 jadi 9. Terus bagi 2. Nah, karena 9 bagi 2 itu adalah 4, sekian, maka bulatkan. Ya,
kita bulatkan 4. Maka 4 ini ambil 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ambil, potong bagi 2. Jadi 4. 4 data, 4 data. Ya, ambil 4 data dipotong. Jadi tambahkan ujungnya, data pertama dengan data terakhir, tambahkan bagi 2. Ingat ya, ini binary search bagi 2 ya, bagi 2. Kalau dia pecahan bulatkan, kalau dia bulat ambil. Oke. Nah, kemudian yang hasil pembagian ini, data pada pembagian ini langsung diambil. Dilihat indeks keempatnya ini sama nggak dengan yang dicari. L4 lari ke 4 itu sama nggak dengan yang dicari. Oh, lari ke 4 ini 18 nilainya dibandingkan. Oh, ketemu Pak. Iya, X ditemukan. Pencarian langsung berhenti, selesai. Kenapa? Karena kebetulan 18 itu berada di tengah. Ya, jadi kita beruntung ketika buka buku tadi langsung ketemu di tengah-tengah buku ininya yang kita inginkan terjemahannya. Ya, jadi pada saat kita bagi 2 langsung ketemu hasilnya. Oh ya, benar Pak ini hasilnya. Sudah selesai kan? Nah, sekarang kasus kedua diganti. Kita nyari 16. Ya, 16. Maka caranya gimana? Caranya sama. 1 tambah 8, 9 bagi 2. 4. Bandingkan. Apakah 4 ini sama nggak dengan 16? Ini 16 ya, sorry. 16. Ini harusnya 16. Apakah, oh sorry, 18 betul-betul, sorry saya. Apakah 16 yang ada di sini? Ini 16. Ini kan 16 nih. 16 sama dengan 18? Tidak. Tidak sama nih berarti. Nah, kemudian setelah 16 ini tidak ketemu, tidak sama dengan ini, ya, harus diputuskan apakah mencarinya itu dilakukan di bagian kiri, ini kiri, apakah di bagian kanannya mencari. Ingat kayak kamus tadi, kalau kita mencarinya misalkan S, habis S itu C, kita dapatnya S-nya itu H, maka kan kita harus mundur ke kiri. H kan lebih tinggi dibandingkan C, jadi nyarinya kan ke kiri. Kita mundurin ke sini, nyarinya ke sebelah sini. Nah, akan diputuskan mencarinya di kiri apa di kanan. Caranya gimana Pak? Caranya adalah gimana? Caranya kita geser ini. Ya, harus diputuskan apakah pencarian akan dilakukan di bagian kiri atau kanan dengan pemeriksaan sebagai berikut. Hari ini ada nggak di sini? Oke, ini pemeriksaan berikut nih. Ini K-nya ini tadi, yang 4 tadi, yang tadi di tengah tadi, kita tambahin 1 dulu. Ya, jadi ketika kita sudah ketemu nilai tengahnya 4 tadi, hasil pembagian ini tadi ya, nah, kita cari, karena kita mau, misalkan ini K-nya kita tambah 1, jadi 5 di sini. Nah, jadi nyarinya itu mulainya dari 5 ke sini. Oke, saya ulangi lagi dulu, saya ulangi ya. Bisa clear dulu. Jadi ketika kita mencari dengan bagi 2 tadi, ini kan kita ketemu nih caranya dibagi. Oh, ternyata 16 ini tidak sama Pak dengan 14. Terus kita harus putuskan apakah mencarinya di kiri, apakah di kanan. Nah, kita bandingkan hasilnya ini tadi. 16 yang tadi itu, ya, yang mau kita cari tadi, apakah dia lebih besar dari 16? Sorry, L4 ya, L4 itu 18 berarti. Apakah 18 yang pada posisi data keempat itu lebih besar dengan data yang dicari? Kalau dia lebih besar, maka geser ke kanan. Ya, dicarinya di sebelah kanan ini. Tapi kalau ternyata dia lebih kecil dari nilai 6 yang dicari, maka dia carinya di sebelah kiri. Nah,
kebetulan angka 18 yang kita mau cari ini ternyata dia lebih besar dari 16. Lebih besar dari 16. Karena dia lebih besar dari 16 ini, maka yang kita geser adalah kita cari ke kanan. Maka yang kita geser, yang awalnya 1 tadi, kita geser ke tambah 1, jadi 5 nyarinya ke sini. Jadi mulailah mencari dari dari data ke-5 sampai dengan data ke-8. Jadi geser ke sini 5 ke 8. Oke. Jadi nyari ke sini. Nah, kemudian setelah kita dapat nyari ke kanan, maka yang sebelah kiri ini udah nggak dicari lagi. Kita mulai fokus kepada data yang di kanannya ini. Maka langkah yang berikutnya adalah indeksnya posisinya berbeda dari 5 ke 8. Tambahkan 8 tambah 5 itu 13 bagi 2. Bulatkan 6. Nah, 6 ini ya 6 ini 6 ya, pada posisi ke-6. Isinya bandingkan apakah 13 sama dengan 16. Oh, tidak juga, Pak. Harus kita putuskan mencarinya di kiri atau kanan. Caranya gimana? Bandingkan lagi. Apakah 13 ini lebih besar dari 16? Ternyata tidak. Maka kalau dia tidak, maka yang digeser adalah yang ujungnya ini 8 ini yang kita geser. 5-nya tetap, K-nya kurangi. Ya. Ya, kita kurangi tadi dari 6 ini 6. K-nya atas ini kurangin. Jadi 6. Jadi 5 ke 5. Nah, kalau 5 ke 5 ya sudah ketemu dia. Datanya 15, 15, 16. Ya, maka daerah yang ditemukan ketemu di sini. Oke, paham? Ya. Oke, sampai sini dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Zahrin Pak, ada Pak. Ya. Yang sebelumnya tuh, yang L berapa tadi itu L4, ya itu L4 lebih besar dari 16 tuh kenapa? Kenapa jawabannya iya tuh Pak? Oke. Ya, ini L4 ini harus diperhatikan. Ya, L4 ini harus perhatikan ini L4. L4 ini artinya L4 ini. Nah, itu. Itu sini L4. Nah, ini L4 ini, ya, L4 ini itu artinya kayak gini. Ingat ya L4 itu. L4 artinya data pada larik atau array keempat. Dalam hal ini berapa nilainya? Nilainya adalah 4 itu lihat sini tadi. 18 kan ini? Ini keempat ini. Nah, dalam hal ini adalah 18. Maka ketika dibandingkan di sini tadi, apakah L4 lebih besar dari 16? Maka jawabannya iya. Ya, kenapa iya? Karena 18 kan lebih besar. Karena 18 lebih besar dari 16. Gitu. Ingat urutannya dia. Urutannya. Ya. Prosesnya ya seperti itu. Ya. Oke, paham? Ini contoh lagi nih yang lain. Contoh. Kita buka pakai Excel aja nih biar mudah. Misalkan saya punya data yang sudah diurut ini. Ya, saya urut dari besar dulu ya. Misalkan 17, kemudian 5, 14, 10, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ini berapa? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa ambil 1, di sini saya tambah 1 ya. Kita mulai dari besar ke kecil dulu. Misalkan di sini 20. Nah, ini contohnya ini.
Perhatikan di sini ya. Jadi misalkan kita mau cari, misalkan katakanlah 17. 17. Ya, 17. 17 ini kan ada di sini kan. Caranya yang pertama, itu jumlah datanya kan ini 1 dan 9. Maka kita harus cari K-nya dulu nilainya. K itu sama dengan nanti. Artinya 9 1 ditambah 9 dibagi 2. 1 ditambah 9 bagi 2 sama dengan 5 ya. 10 bagi 2 ya, 5. Oke. Nah, 5 ini artinya kita harus ambil ini L-nya ini L. L lariknya nih. Ini L itu lariknya. Nah, L-nya berapa? L5 itu berapa di sini? L5 itu ada di sini kan? Jadi dibagi 2 nanti. Ini ke sini 5, ini ke sini. Ya, sisanya 5 dan 4 di sininya. Maka di sini posisi L5 itu ada 7 ya. Oke. Sekarang bandingkan 7 itu apakah sama dengan yang dicari 17? Ini tidak sama. Ya, tidak sama. Tidak sama itu saya tulisnya tidak sama itu pakai ini ya. Ini tidak sama dengan itu. Tidak sama dengan. Nah, karena dia tidak sama, maka ya, kita harus putuskan mencarinya itu apakah di sisi sini. Saya ganti warna. Apakah mencarinya di di sebelah kanan? Ini kiri, ini kanan. Ya, makanya yang kita kalau kayak gini kita bandingkan. Ternyata 7 ini apakah lebih besar dari 17? Ternyata tidak lebih besar. Maka yang digeser adalah 9 ini yang K ini nanti digeser. Maka nilai A-nya tetap 1, nilai B-nya sama dengan berapa? B-nya itu ngambil dari yang K ini 5. 5 kurang 1, 4. 5 K ini B-nya adalah 5 ya, 5 dikurangi 1 ya, sama dengan 4. Nah, nanti nyarinya berarti mana Pak? Nah, ini yang di copy dulu nih. Nah, pencariannya ini. Sekarang 1, 2, 3, 4. Jadi yang tadi ditanya Zahrin tadi itu yang di sini. Pak, kenapa Pak dia lebih besar? Iya jawabannya. Karena perbandingannya. Kalau ternyata misalkan gini, saya mau mencari misalkan angka 4 atau angka berapa yang mau saya cari. Ya. Nah, nanti dia urutannya bisa bergeser ke sana, ke kiri atau ke kanan. Ya, nah nanti diteruskan seperti itu. Itu contohnya ya. Ini nanti dicarikan di sini. Nanti ini dibagi 2 lagi. Jadi nanti pembagi 2-nya nilai K-nya sekarang ini K-nya ganti. K sama dengan 1 tambah 5 tambah 4 bagi 2 berapa? 2. Dibulatin ya. 5 bagi 2 ya, 2,2 kita bulatin. Terserah sih bulatnya mau ke atas, mau kalau kita bulatinnya ke bawah, berarti dia ngambil yang terdekat ini. Ya. Nanti kalau dia 3, dia ngambilnya ke sini, 3-nya. Jadi dipotong nanti. Ini saya ngambilnya 2, saya bulatin. Nanti hasilnya sama, L2 itu berapa? L2 itu berapa? Berapa nilainya L2? 17 kan? Nah, apakah 17 sama dengan 17? Sama. Sudah selesai. Berarti data ditemukan. Nih, datanya ditemukan pada indeks pada urutan kedua. Ya. Oke. Seperti itu. Zahrin. Ada yang lain? Pak, mau tanya berarti ini yang ini berarti prinsip dasarnya itu berarti kalau
ini kan berarti ada urutan data. Misalnya kalau banyak begitu jadi lebih ringkas ya gitu ya Pak. Buat ininya jadi prinsip kerjanya ngambil patokan tengah bagi dua, terus ke kiri atau ke kanan, terus kalau udah ketemu lagi ke bagian, misalnya ke salah satu bagian kiri, terus bagian kiri dibelah dua lagi gitu sampai ketemu gitu ya Pak. Betul, betul. Iya, emang seperti itu. Jadi kalau sama kayak kita buka buku tadi, buka buku, bagi dua dulu bukunya. Oh, ada di kanan, Pak. Berarti yang kita ini nggak kita ambil lagi. Bagi dua lagi bukunya. Jadi kalau kita bagi dua nanti sampai ketemu dia. Kalau misalkan 4 ini, bisa jadi ketemu di posisinya, bisa dibagi dua di sini, kiri. Nah, nanti kalau udah dibagi dua, oh ternyata 81 itu ada di sisi. Maka yang dibagi dua adalah ini 81 dengan 76 dibagi dua. Jadi dari berapa nih datanya? Dari 8 data bagi 2 jadi 4. Nanti 4 bagi 2 jadi 2. Nanti 2 bagi 2 lagi jadi 1 kan pembagiannya. Jadi 8 bagi 2 jadi 4. 4 bagi 2 jadi 2 data, 2 bagi 2 jadi 1. Ya. Apa? Ya, jadi proses pembagiannya seperti itu. Jadi pembagian datanya. Ya. Nah, ini nanti contoh lagi yang lain deh ya, contoh yang lain misalkan. Nah, ini 100 nih, kita lihat. Ini 100. Kita lihat ini. 100 ini kita lihat dulu di sini datanya. Nggak ada kan? Nggak ada ya datanya ya. Berarti kita tahu kalau secara fisik kita lihat datanya tidak ada. Sekarang caranya gimana? Sama kayak tadi. Karena dia jumlahnya 8, 1 sampai 8. Ini ingat pertanyaan yang kayak Alif tadi itu 0 sama 1. Ini ingat ya, kita ambilnya adalah data ke satunya, bukan indeksnya ya. Jadi data yang ke 1. Jadi 1 tambah 8 bagi 2. 9 bagi 2, 4. Nah, ini area yang diarsir ini, 4. Nah, 18 ini sama nggak dengan 100? Tidak kan? L4, ini yang pertanyaannya Zahrin tadi. Kenapa Pak L4? L4 itu ini, yang dari hasil K ini tadi, nilai tengahnya tadi. Jadi K-nya itu nilai tengahnya dia, setelah dibagi 2. Nah, hasil pembagian itu adalah posisi keberapa? Posisi pada data keempat. Bandingkan 8 sama 100 sama nggak? Tidak. Karena tidak sama, maka harus kita putuskan. Apakah kita ngambil yang sebelah kiri, apakah ngambil yang sebelah kanan. Nah, sekarang bandingkan 18 ini lebih besar dari 100 nggak? Tidak. Karena dia tidak lebih besar dari 100, maka yang digeser adalah nilai ininya, yang nilai satunya itu geser, yang kita ambil ke kanan. Jadi yang belakang ini nggak perlu kita pedulikan lagi yang ini. Sorry, salah. Harus kita geser ke kiri. Saya salah. Kita geser ke kiri. Jadi yang tidak kita ambil adalah posisi yang ini nggak kita ambil nih. Kita geser nih. Maka dia 1 dengan K-1 sama dengan 3. K-nya mana Pak? 4 ini tadi. 4 dikurangi 1 jadi 3. Jadi yang diambil adalah 1 sampai 3. 1 sampai 3. Ini yang diambil. Oke. Nah, kemudian 1 tambah 3 ini nanti kita tentukan nilainya. Tambahkan lagi 1 tambah 3. 1 tambah 3 jadi 4 ya. Bagi 2 jadi 2. Nah, 2 itu ada di sini posisinya nih. Nih, 76 ini. Bandingin lagi. Nah, bandingin lagi. Apakah 72 sama dengan 100? Ingat ya, yang dicari 100 ya. 76 sama nggak? Tidak sama. Putuskan lagi. Mau nyari ke kiri atau nyari ke kanan? 76, apakah lebih besar dari 100? Iya. Tidak. Maka lakukan pencarian. Yang geser adalah yang ini geser. 3 ini geser. Kurangi 1. Dari 3 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. Ini 2 ya. 2 dikurangi 1 jadi 1. Jadi 1. Jadi dapatnya cuma 1. Nah, karena dia 1 data, ya, karena ini 1, kalau ditambah bagi 2 ya 1 yaitu diri dia sendiri. Terus nilainya itu dibandingkan, ternyata tidak sama dengan 100, maka kesimpulannya adalah datanya tidak ditemukan. Ya, jadi kalau kita lanjutkan lagi, 81 lebih besar 100, tidak ada. Lakukan pencarian. Nah, ini dikurangi jadi 0. Karena IA lebih besar dari IB, IA-nya lebih besar. 1 lebih besar dari 0.
maka tidak ada lagi bagian larik yang tersisa. Dengan demikian, action tidak ditemukan di dalam array. Oke. Nah, ini yang ini yang tadi disampaikan oleh Jonathan tadi. Iya, betul. Jadi dari 8 bagi 2 dapat ini. Nah, untuk memindahkan dapat yang ini sisi kanan apa sisi kiri, lihat dari tadi perbandingan nilainya tadi. Lihat nilai perbandingannya tadi. Kalau dia lebih besar, maka yang atasnya kita geser ke samping. Jadi yang kita ambil kirinya. Kalau dia lebih kecil, maka diambil yang sebelah kanan yang diambil. Kirinya dibuang. Nanti bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi, ambil nilai tengahnya, bandingkan nilainya. Terus sampai dengan nanti posisi terakhir. Ya. Oke. Seperti itu pencariannya. Ada yang tanyakan? Bapak berarti itu yang perbandingannya itu nanti untuk memutuskan ke kiri ke kanannya itu dilihat dari lebih besar ya Pak. Misalkan lebih besar itu di jumlah, kalau lebih kecil itu dikurang ya Pak. Nggak ada jumlah, nggak ada kurang semua. Cuman yang dikurang itu lihat, yang dikurang itu lihat, yang dikurang kalau kita mencarinya di sisi sini, di sisi kiri ini, maka yang dikurang itu adalah nilai B-nya. Tapi kalau yang dikurangin adalah kalau yang carinya di sisi sini, maka dia nanti yang ininya dikurangin, yang nilai ininya, ya seperti itu. Jadi ininya yang berkurang itu nanti mulainya dari mana? Yang nilai K-nya ini. Ini contoh misalkan gini, coba ya kita lihat. Ini kita clear dulu. Nah, misalkan ini jangan 100 deh, saya nyarinya 1, misalkan itu ya. 1 ya di ujung ini ya 1. Oke, ini 4, ini nggak masalah. Nah, apakah 18 sama dengan 1? Tidak sama. Nah, 1 ternyata apakah 1 lebih besar dari 100? Ya, tidak kan? Maka geser dia. Ini kan 1 nilainya tadi kan kita mau mencari 18 lebih besar dari 100 nggak? Tidak, maka geser. Maka dia gesernya nanti K1-nya ke sini dia geser. Kayak yang tadi itu. Ini nih, saya copy dulu nih, ntar ya. Nanti kalian lanjutin ya. Ini saya copy. Nah, saya pindah ke sini. Oke. Paste. Ganti nih. Nah, misalkan kita ganti, saya mau mencari data yang ada di sini ya. Data yang ada di sebelah sininya. Kita lihat di sini. Misalkan jarinya yang ada apa tidak ada nih? Yang ada ya, 10 deh. Ini 10 ada nih. Ya, 10 ada di sini. Maka dia posisinya sama ini, 1 sama 8. Nah, L4 itu apakah sama dengan 10? Nah, ini kan nyarinya kan gini dia. L4 apakah tidak? Ini saya kasih tanda di sini. Artinya L4 itu 18 apakah sama dengan 10? Ya. Apakah sama dengan 10? Tidak kan? Harus diputuskan pencariannya dilakukan bagian kiri atau kanan. Nah, caranya gimana? L4 ini apakah lebih besar dari 10? Ya, apakah 18 lebih besar? Iya, kan jawabannya kan? Iya. Kenapa? 18 lebih besar kan 10 kan? Itu kan? Tadi. Nah, putuskan. Berarti kan kalau dia lebih besar tadi, kalau dia tadi 3, maka kan gesernya ke sini kan. Maka ininya tetap 8, ininya tetap 8. Nah, yang ini tadi 8. Tapi yang ininya adalah ini dikurang. 4 min 1 sama dengan 3. Jadi nyarinya nanti 4 min 1 ya. Sorry, salah. Betul ya tadi itu. Ininya kan tambah ya, biar dia kalau 4 kan nanti munculnya dari 3 ya. Oke, benar.
Ini tambah jadi 5. Nah, jadi nyarinya nanti yang ini bukan lagi ini, tapi ini yang kita cari adalah ini. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Saya ambil ini. Dan itu maksudnya alif itu yang ini ya, yang ditambah itu yang ininya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini ya, berarti betul ditambah. Nah, ini yang dicari ke sini, ke kanan ini, yang sebelah kanan. Karena ke 10-nya dari sini kan. Jadi nyarinya dari 5 ke 8. Kemudian karena kita sudah punya ininya 5, ininya 8. Maka tambahkan di sini. Ya, 5 tambah 8. Bagi 2. Berapa? 13 bagi 2, 6 ya. Oke. 6, ini 6. Berarti di sininya nanti yang arsiran ini 6 nih. Ini yang diarsir. Arsirnya berarti gimana caranya? Kira-kira gitu ya, arsiran ini. Nah, ini ya. Ya, arsiran ini saya hapus. Ya. Ini yang saya besarin. Nah, ya, 5, 6, 7, 8. Jadi yang diarsir 6. Nah, bandingin lagi nanti. Ya. L6 ini 6. Apakah sama dengan 10? Sama enggak 6 ini dengan 10? 13. Tidak, Pak. Tidak sama. Nah, putuskan apakah mau dicarikan ke kanan atau ke kiri. Maka bandingkan lagi L6 ini. 13 ini apakah lebih besar dari 10? Iya jawabannya. Ya, 13 lebih besar. Jawabannya iya. Maka lakukan lagi penjumlahan tadi kayak tadi. Maka ininya tetap IB-nya ngambil dari yang ini tadi, tetap 8. Tapi ininya adalah yang ini dari 7, Pak. Dari 6 ditambah 1. Dengan itu. Jadi nanti yang dicari adalah 7 dan ini saya hapus ya. Berarti nanti yang dicari adalah 7 dan 10. Ini saya kecilkan dulu. Dan 10 tinggal. Kira-kira gini lah ya gambarnya. 7 dan 10. Nah, 7 dan 8 berarti kan, 7 dan 8 ini posisinya. Nah, nanti kalau sudah selesai ini, lakukan hal yang sama lagi kayak tadi. Jadi 78 ditambah bagi 2 kan? Ya, 15 bagi 2 berapa? 7. Ya, 15 bagi 2 kan 7, sekian ya. Maka ketemu 7. Nah, 7 ini nanti sama nggak dengan 10? Data ke-7-nya. Oh ya, sama 10. Ya sudah selesai, berhenti. Oke. Jadi tadi saya koreksi, betul ya, tadi si Alif bilang tadi bahwa yang di plus minus itu tergantung ini. Kalau dia lebih besar, maka dia dipluskan yang A-nya ini plus. Kalau dia kecil, ya tidak sama, maka B-nya. Jadi sebenarnya ininya, kita mau mundurin kemana gitu loh. Jadi kalau kita datanya ada di sebelah kiri, maka yang atasnya kita turunkan. Tapi kalau dia ada di kanan, maka yang awalnya ini kita naikkan ya, posisinya di situ. Jadi biar mencarinya lebih fokus kepada data ke mana. Jadi bagi 2 lagi nih, nanti dibagi 2 nih. Nah karena ini cuma 2, data bagi 2. Ya kalau tidak di kiri ya di kanan kan. Karena cuma ada 1 ya ketemu di sini nanti. Seperti itu. Ya. Itu ya. Oke. Sip. Ada lagi yang tanyakan? Yang lain? Silakan. Nah, ini ada latihan. Ya, kalian coba aja dulu latihan. Ya, dicoba. Ilustrasinya bikin kayak tadi. Untuk pencariannya, ya nilai pencariannya bebas. Gunakan 3 metode tadi pencarian tadi.
Jadi maksudnya pencarian bebas itu boleh mencari 16, boleh mencari 76, boleh mencari 7. Pakai gunakan metode tadi, baik yang beruntun dengan sentinel, ataupun dengan menggunakan metode binary search tadi. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Silakan.